Laula an hadanallah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan di waktu yang penuh berkah ini kita semua melakukan thalabul ilmi ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ya. Sudah lama kita tidak mempelajari bahasa Arab ya. Selama bulan Ramadan kita off dulu dari bahasa Arab, dan bismillah pada kesempatan kali ini kita akan kembali mempelajari badar ya, belajar bahasa Arab dari dasar. Bahwa tujuan kita mempelajari bahasa Arab untuk ingin lebih memahami isi kandungan Al-Quran dan Al-Hadis melalui kuncinya yaitu bahasa Arab. Nah, mudah-mudahan ikhtiar kita ini ya, ingin mempelajari atau ingin lebih memahami Al-Quran dan Hadis di setiap huruf, setiap kalimahnya ya, di setiap ayatnya, dengan mempelajari kuncinya ya, yaitu bahasa Arab, bahasanya ahli syurga, bahasa Al-Quran, bahasa Al-Hadis. Mudah-mudahan ikhtiar kita ini sebagai salah satu saksi ya, bahwa insya Allah kita secara serius ingin mempelajari kunci mempelajari Al-Islam, yaitu diantaranya kuncinya itu dengan memahami bahasa Arab. Adapun untuk hasilnya, mudah-mudahan Allah memahamkan kepada kita semua. Baiklah, langsung saja pada bahasan kita. Kita sudah menginjak pada halaman 89 ya, hampir tamat ya materi ini di buku Al-Kahfi jilid 2-nya. Nah, kita sekarang akan mempelajari tentang fi'al ta'ajjub ya, fi'al ta'ajjub. Nah, baiklah, kita baca terlebih dahulu fi'il ta'ajjub itu seperti apa. Bahwa fi'il ta'ajjub itu adalah definisi ini ya, yaitu wahuma, keduanya ya, sighatani, bentuk lit ta'ajjub, membentuk fi'il ta'ajjub, yaitu diantaranya menganggap ta'ajjub ya, heran, minasyai' terhadap sesuatu. Jadi ta'ajjub itu adalah lit ta'ajjub minasyai', jadi menganggap heran atau takjub atau kagum ya, menganggapkan ta'ajjub itu sendiri secara bahasa ajabaya, ajibu ajaban. Arti ta'ajub itu adalah heran ya. Arti ta'ajub itu bisa ta'ajub ataupun kagum. Jadi ta'ajub itu pokoknya kalau definisi ini, kalau di sini ya, li ta'ajub minasyai', heran, takjub atau kagum terhadap sesuatu. Wa yakunani ala wasni ma af'ala wa af'al bih. Adapun polanya ya, wazannya, yaitu keduanya diantaranya menggunakan pola ma'af'ala, wazan ma'af'ala, wa af'al bihi, dan wazan af'al bihi. Jadi sekali lagi, ta'ajub itu artinya heran, takjub, kagum, bahwa ta'ajub itu adalah isti'zamu fi'lu fa'il zahir al-maziyah. Ta'ajub itu adalah intinya menganggap besar ya, atau mengagungkan pekerjaan si pelaku yang tampak kelebihannya. Nah, jadi uslub ta'ajub itu pokoknya bentuknya itu bentuk yang digunakan untuk menggambarkan kekaguman. Intinya kita kagum terhadap sesuatu atau menganggap besar sesuatu. Misalnya kalau dalam Al-Quran ya, wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Kenapa kamu kafir padahal kamu tadinya mati, kemudian Allah menghidupkan gitu ya. Kalau dalam hadis misalnya, subhanallah al-mu'min la yanjasu hayyan wala mayitan. Maksudnya Allah, sesungguhnya orang mukmin tidak najis baik hidup maupun mati. Nah, adapun sighat fi'al ta'ajjub di sini ada dua ya, ada ma af'ala. Nah, ma af'ala
Jadi hamzah di dalam wazan ma'af'ala ini punya makna li ta'diyah ya, yang artinya merubah fi'il yang asalnya lazim menjadi muta'addi. Contohnya di sini ma ahsanal bait, ma ahsanal bait, betapa bagusnya rumah itu gitu ya. Alangkah atau betapa biasanya ya untuk ta'ajub itu, karena kan ta'ajub itu alangkah atau betapa. Misalnya ma ahsanal bait, misalnya di sini ya, betapa bagusnya rumah gitu ya. Ma aqbalal khiyanah, betapa buruknya sebuah pengkhianatan misalnya. Ma ajmalal mandar, betapa indahnya ya mandar, pemandangan. Ma ajmalal mandar, betapa indahnya pemandangan. Ma asbara Muhammadan, betapa sabarnya Muhammad gitu ya. Atau bisa dengan wazan akrim bi ya, seperti fil amar, padahal ini ada bi-nya ya, akrim bi juga sama artinya alangkah, yaitu termasuk fi'il ta'ajub, alangkah atau betapa misalnya. Ma ajmalal fadilah, betapa indahnya keutamaan misalnya. Ma ahsan zaidan. Nah jadi setelah fi'il ta'ajub itu kesananya mansub ya. Ma ahsana zaidan, betapa baiknya Zaid misalnya. Ma a'zaba ma an-nil, betapa jernihnya air sungai Nil gitu ya. Nah itu atau bisa dengan af'il bi. Lafad af'il di sini fi'il yang lafadnya membentuk perintah ya, tapi maknanya adalah ta'ajub karena di dalamnya tidak ada domir, cirinya tidak ada domir ya. Nah misalnya di sini misalnya ajmil bis sama, betapa indahnya langit ini misalnya. Nah itu kan jamula ya, asal fi'ilnya jamula ajmil itu. Misalnya akbih bil jahli, betapa buruknya kebodohan ya. Akbih bil jahli, betapa buruknya kebodohan gitu. Jadi ada betapa gitu ya. Betapa atau alangkah, kalau ya itu disesuaikan ya, disesuaikan dengan bahasa Indonesianya itu, atau betapa indah atau alangkah indahnya misalnya. Di sini akrim bi Muhammad, betapa mulianya Muhammad. Ajmil bil bait, betapa bagusnya rumah. Aqbih bil jahli, betapa buruknya kebodohan. A'lim bi Ali, betapa pintarnya Ali gitu ya. Nah jadi ini betapa, alangkah ya biasanya. Jadi yang menunjukkan kita takjub, heran ya, takjub atau kagum misalnya. Nah di antara kalau di bukunya Al-Kafi udah tidak ada penjelasan lain ya. Kalau di buku yang lain bahwa syarat fi'il ta'ajub itu harus fi'il sulasi ya. Harus fi'il sulasi. Tadi kan semuanya sulasi ini. Hasuna, qobah ya, jamula, sobaro, karuma ya, alima. Nah semuanya itu harus fi'il sulasi, fi'il yang terdiri dari 3 huruf. Jamula, azuma, azuba. Kemudian tidak bermakna manfi ya, menafikan, tetapi ya di sini adalah musbat. Kemudian bisa ditasrifkan fiilnya, karena ada fiil juga yang tidak bisa ditasrifkan. Kan ini bisa ditasrifkan ya, hasuna yahsunu. Nah misalnya qobah yaqbahu, jamula yajmalu, sabara. Nah ini semuanya bisa ditasrifkan karena ada fiil-fiil tertentu yang nggak bisa ditasrif, kayak laisa, asa, bisa, ni'ma. Kemudian bukan fi'il majhul ya, bukan kata pasif. Nah, tetapi harus yang maklum ya. Kemudian bersifat tam, kemudian memberi pengertian mufadhalah ya. Betapa, alangkah, kemudian wasfu dari fi'il yang bukanlah wazan af'ala, ini bukan wazan af'ala ya. Fi'il yang menunjukkan arti warna biasanya ya. Kalau sawida fahuwa aswad, ia telah hitam maka ia hitam. Fi'il yang menunjukkan makna cacat, penyakit ya. Awira fahuwa a'war, ia telah buta sebelah maka orang itu buta. Nah kemudian bagaimana mentakjubkan ya fi'il lafaz yang tidak memenuhi syarat, yaitu menggunakan masdar mansub setelah aksar atau asyadda. Misalnya ma asyadda imanan. Jadi kalau misalnya bagaimana kita ingin membuat fi'il itu menjadi fi'il ta'ajjub ya, kalau tidak memenuhi syarat, yaitu di sini tinggal ada tambahan setelah asyadda dan aksar ya. Nah ma asyadda imana, betapa kuatnya iman ya. Nah sini misalnya
Intinya ini hukum-hukum fi'il ta'ajub itu muta'ajub minhu ya harus isi ma'rifah atau nakirah yang telah dihususkan. Ma ahsana rajulan yaf'alu khair, betapa baiknya laki-laki yang berbuat kebaikan. Boleh menghilangkan muta'ajub minhu ya apabila dalam perkataan itu sudah jelas meskipun tidak dijelaskan. Nah, apabila kedua bentuk fi'il muta'ajub itu terbentuk dari fi'il mu'attal ain, maka wajib ditashihkan terlebih dulu posisinya, namun tidak boleh mengilal. Kemudian contohnya di sini ya, ma'atwalahu, betapa panjangnya, ma'atwalahu, betapa panjangnya. Nah, begitu pula dengan idgham ya, maka untuk membentuk fi'il muta'ajjab idgham terus wajib diurai. Kayak ini syadda kan idgham itu ya, syadda idgham daknya 2. Sehingga kalau dibikin fi'il fi'il ta'ajjub, asydid bisawad. Asydid bisawad ainaihi, betapa kuat kedua mata hitamnya. Tidak boleh mengubah ya posisi dalam kalimat ta'ajub seperti ditakdim, takhir maupun dipisah dalam uraian. Nah, misalnya nggak boleh. Jika dikaitkan dengan fi'il ta'ajub kemudian majrur, maka sebenarnya itu bermakna sebagai fa'il dan majrur karena ilah ya. Ma abghadal kha'in ilayya, betapa marahnya orang yang khianat itu kepadaku ya. Ma abghada, betapa marahnya al kha'in, orang yang berkhianat ilayya kepadaku. Nah, jadi fi'il ta'ajub disebut juga tasghir yang tidak beraturan ya. Nah, itulah diantaranya aturan-aturan dalam fi'il ta'ajub ya. Kalau di buku Al-Kafi memang tidak ada penjelasan secara rinci ya. Kalau di sini hanya mencontohkan misalnya bahwa fi'il ta'ajub itu tadi sekali lagi fi'il ta'ajub itu berasal dari ajaba ya ajibu ajaban, artinya heran, takjub, kagum gitu ya. Jadi fi'il ta'ajub itu yang menganggap besar atau mengagungkan ya pekerjaan si pelaku, bahwa uslubnya ada 2 ya. Di sini ada wazan ma'af'ala atau wazan af'al bihi. Nah, silahkan yang ingin memberikan contoh. Nih, ini kan sudah ada contoh-contohnya ya tadi. Ma ahsanal bait, betapa bagusnya rumah. Ma akbahal khiyanah, betapa buruknya pengkhianatan. Ma ajmalal mandar, betapa indahnya pemandangan. Ma asbara Muhammad, betapa sabarnya Nabi Muhammad ya. Akrim bi Muhammad, betapa mulianya Muhammad. Ajmil bil bait, betapa bagusnya rumah. Aqbih bil jahli, betapa buruknya kebodohan. A'lim bi aliyin, betapa pintarnya Ali. Silahkan yang ingin memberikan contoh baik wazan af'ala ataupun wazan af'il bihi ya, silahkan dari siapa dulu? Saya mencoba Bun, cuman bahasa Arabnya ini barangkali saya cuman bisa artinya aja, misalkan begini, betapa senangnya hatiku gitu ya. Bisa ya. Iya. Bahasa Arabnya berarti Gimana Bun? bagaimana? Betapa senangnya hatiku, senang apa bahasa Arabnya? Ya, yang Bunda bisa aja Bun. Jadi misalkan teh senang itu kan kalau bahasa Arab yuhibbu, bisa yuhibbu ya, bisa apa, bisa asror ya misalnya. Tapi ini kan harus sesuai, misalkan tadi sebagai syarat-syaratnya harus fi'il muta'addi, kemudian jadi kalau bisa mah bukan dari Indonesianya, cuman harus langsung dari Arabnya supaya kita tahu itu masuk kategori mana. Nah gitu. Kalau langsung di Indonesia kan nantinya mengidentifikasi bahasanya agak kesulitan. Bunda misalnya kosakata bahasa Arabnya apa misalnya, nah itu masuk nggak ke fi'il ta'ajub? Misalkan tidak semua fi'il masuk ta'ajub. Tadi ada syarat-syaratnya misalnya. Kalau ma asror tuh misalnya betapa senangnya aku misalnya. Apakah itu masuk ke sini? Coba selain dari bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesianya mungkin tadi ma asror tuh betapa bahagianya aku misalnya. Apakah itu masuk ke wazan ma'af'al gitu ya? Nah, silahkan Bon. Yang Bunda tahu kosakata misalnya tadi kan sudah dijelasin nih. Di sini misalnya yang termasuk fi'il
ta'ajub itu apa saja misalnya. Nah, sini coba. Ini kan kategorinya Saya itu. coba, Bun. Coba silahkan, siapa ada yang mencoba? Saya Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asgoro hanamla, betapa kecilnya semut. Ya, itu berarti masuk ya dalam ma'asgoro namla misalnya. Ma'asgoro namla, betapa kecilnya semut. Nah, berarti kalau kita lihat itu sesuai ya. Asghar di sana fi'il sulasi ya, sama dengan jamula, azuba, azuma, soghuro ya, itu berarti masuk. Kemudian bisa ditasrif, bisa ditasrif misalnya. Kemudian apalagi syaratnya, fi'il yang menunjukkan apa, misalnya diantara yang menunjukkan warna itu bisa ya misalnya. Kan kita udah belajar abiyad ya, bayuddo misalnya, bayuddo, ma abiyad, betapa putihnya apa misalnya, betapa putihnya susu ya, ma abiyadul laban misalnya, betapa. Nah, dilihat dulu kategori fiilnya, karena tidak semua fiil bisa menunjukkan fiil ta'ajub. Fiil yang menunjukkan makna cacat, nah baru itu masuk. Nah ini. Nah, kalau mencoba ini, Bun. Ma ajmal qamar. Betapa indahnya bulan gitu. Nah, iya. Bisa. Ajmal itu masuk ya. Ma ajmalal qamar. Betapa indahnya bulan misalnya. Ma ajmalal qamar, betapa indahnya bulan. Nah, itu. Nah, berarti ya itu ya. Bisa itu, Bun. Maaf ala. Iya. Bunda, kalau ma ajmalal ma fakhur, ma ajmalal fakhur, bisa tidak ya? Apa, Bun? Ma ajmalal fakhur. Fakhur itu bangga. Oh, fakhur Merasa kebanggaan. Ya, merasa ma ajmalal fakhur gitu. syukur, ya. Ya, betapa Tidak ya? Termasuk tidak ya, Bu? Ma ajmalal fakhur, betapa ajmal itu bisa indah ya. Betapa indahnya al fakhur, yaitu apa fakhur? Bangga. Kebanggaan. Betapa indahnya sebuah kebanggaan gitu ya. Bisa ya. Yang terpenting fiilnya, Bun. Jadi fiilnya tadi kan ajmal, betapa ya, betapa indahnya, betapa. Tapi mungkin lebih bukan, kalau ajmal biasanya yang indah-indah kayak yang physically ya, mandor misalnya pemandangan. Kalau ini berarti ma'ahsan, mungkin ma'ahsanal fakhur, betapa baiknya ya sebuah al fakhur, kebanggaan misalnya. Atau Nah, iya, Bun. Iya, Bun, misalnya itu ya, misalnya. Kan biasanya kalau ajmal itu ke langit misalnya, kayak physically ya misalnya. Ma ajmalal mandor, betapa baiknya pemandangan. Ma ajmal sama, betapa indahnya langit. Misalnya kalau kepada sesuatu kayak hianat, kalau kepada sesuatu seperti sifat ya, bangga dan sebagainya, mungkin itu bisa disesuaikan itunya ya. Ma'ahsanal fakhur misalnya, betapa baiknya gitu ya, kebanggaan misalnya, atau di antaranya. Ya. Seperti itu. Terima kasih, Bunda. Sama-sama. Alhamdulillah. Nah, itu bisa ma'atwala, betapa panjangnya, ma'asro'a, Bunda. Bisa ma'asro'a. Betapa cepatnya? Ya. Apa yang cepat, Bun? Mobil. Ya, misalnya ma'asro'a sayyarah. Ma'asro'a sayyarah. Betapa cepatnya mobil, bisa ya? Bisa, Bun. Ma'asro'a sayyarah. Bisa. Betapa cepatnya mobil. Terima kasih, Bunda Fitro. Ini apa lagi? Coba Bunda bisa kalau ini. Ma'ajmalal sayyidah Fenty misalnya. Bisa. Ma'ajmala ya, ma'ajmala sayyidah
Zuhra. Betapa indahnya gitu ya. Betapa ganteng ya Ajmal, cantik ya kalau sini Cantiknya. Ma Ajmala Ustazah Zuhra misalnya, betapa cantiknya Ustazah Zuhra. Itu bisa ya? Bisa. Terima kasih Bunda Zuhra. Apalagi silahkan dicari lagi. Ma Abogodo, betapa marahnya, bisa ya tadi yang menunjukkan apa warna juga ya. Tadi ma aswada, ma aksoro, betapa pendeknya, ma atwala, betapa panjangnya, ya. Ma ahsana udah banyak ya, betapa baiknya gitu ya. Ma ablagha, yang itu yang belum dikasih contoh yang af'il bi. Coba ini tadi sudah ya, yang ma ahsana sudah ya. Sekarang yang af'il bihi misalnya, abligh bi ijtihadihi, alangkah hebatnya kerja keras atau usahanya misalnya. Jadi ada juga selain ma ahsana, ma akbah, ma ajmala, ma asbaro, wazannya itu seperti fil amr, af'il bihi ya. Silahkan kasih contoh lagi, nggak apa-apa kalau maknanya yang tadi juga ya. Coba Asrih bisayyarah. Asrih bisayyarah. Bisa. Ajmil bisamai. ya, ajmil bis sama ya, alangkah indahnya langit ya. Tadi asri' bis sayyarah, alangkah cepatnya mobil. Ya baik. Ini Umi Yuyun ya, Bu Umi? Ya, Umi. Oh, Umi ada. Makasih Umi. Nah, udah Umi ngasih contoh. Coba yang lain. Tadi boleh dari yang tadi tinggal dibentuk wazannya menjadi af'il bi titik-titik gitu ya. Tadi ajmil ya. Tadi Bunda Nunung apa contohnya yang tadi? Betapa indahnya bulan. Ma ajmalal qamaro ya tadi, ma ajmalal qamaro kalau dirubah menjadi wazan af'il bihi berarti ajmil bil qamar. Iya, ajmil bil qamari. Ajmil bil qamari ya. Betapa indahnya bulan. Sama kalau untuk artinya. Untuk artinya sama ya, betapa atau alangkah, tetapi wazannya dengan wazan yang berbeda. Sudah ya, terima kasih Bunda Nunung sudah memberikan contoh tadi. Kalau baju apa ya bahasa Arabnya? Misalkan Atau kalau baju. Asin apa baju teh? Saubun, Bun. Ya? Saubun, saub. Ya. Ahsin bil saubun tadi ya. Betapa bagus. Kalau mau pakai alif lam, ahsin bil saub, atau kalau nggak mau pakai alif lam, ahsin bi saubin ya. Ahsin bi saubin, alangkah bagusnya baju gitu ya. Itu juga masuk ya, Bunda Nunung sudah memberikan contoh 2. Silahkan yang lainnya. Nah tadi kan udah ngasih contoh yang wazan ma'af'ala, silahkan. Ya, tadi kan ma'asgoron namla ya. Iya. Kalau yang ininya asgir bin namli atau asgir bin namlatin ya. Iya, asghir bin namlatin misalnya. Asghir bin namlatin, alangkah kecilnya semut ya. Semut. Alangkah kecilnya Abiyid semut. Iya. Bil yasmin. Apa, Bun? Abiyid bil yasmin. Ya. Abiyid bil yasmin, alangkah putihnya bunga melati ya. Abiyid bisa pakai alif lam, bisa langsung ya, Bun. Abiyid bi yasmin, alangkah putihnya bunga melati. Baik. Kalau ini bisa nggak Bunda? Asmar bin nar gitu bisa? Apa, Bun? Asmar bin nar. Api itu sangat merah gitu. Kalau asmar mah bukannya coklat. Oh. Ahmar, Bun, pakai H. Ahmar bin nar. Ahmir. Ahmir. Oh, ahmir.
Ahmir binar. Iya. Bisa, Bunda. Oh, ini ya wazannya ke af'il. Ahmir. Ahmir binar. Ahmir binar, alangkah merahnya api ya, alangkah merahnya api. Itu bisa juga ya. Nah, Bunda Zuhra udah mencontohkan. Ahmir binar, alangkah merahnya api itu ya. Kemudian apalagi, silahkan siapa yang belum memberikan contoh. Akbir bil bait. Akbir bil bait. Akbir bil Alangkah bait, besarnya. Ya, alangkah besarnya rumah gitu ya. rumah. Akbir bil bait. Kalau itunya tadi Iya. ma akbarul bait ya. Ma akbarul bait, alangkah besarnya rumah itu. Kalau dengan wazan af'il, akbir bil bait, alangkah Bil bait. besarnya rumah ya. Terima kasih Bunda Fitroh sudah mencontohkan wazan af'il dalam fi'il ta'ajjub. Apalagi Cerdas itu bahasa Arabnya apa, Bunda? zakiyun ya. Cerdas itu bisa zakiyun, mahirun misalnya. Nah, apakah itu masuk nggak ke sini? Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau misalnya menyebutkan nama orang kemudian itu gitu. Bisa nggak? Tadi itu dalam ketentuannya kalau yang tidak bisa itu dipakai. Nah, ini misalnya ada asyadda ya, sebelumnya itu tadi kan kalau misalnya yang tidak termasuk ke dalam syarat-syarat itu, cara menta'ajubkannya itu yang tidak memenuhi syarat, menggunakan masdar mansub setelah asyadda atau setelah aksaro. Misalnya ini ma asyadda imanahu, misalnya betapa kuat imannya, atau ma asyadda pakai ma aksaro ya. Ma asyadda zakiya, misalnya ma asyadda zakiyan, misalnya betapa cerdasnya, misalnya ma asyadda, jadi itu pakai asyadda gitu ya, pakai Bunda? ma asyadda dulu atau pakai ma aksaro dulu. Kalau yang fiil-fiil yang tidak memenuhi syarat dari ta'ajub, pakai ma asyadda atau ma aksaro. Ma asyadda Dr. Fenty Inayati bisa boleh. Ma'asyadda apa dulu Bun? Kalau ini kan ma'asyadda imanahu, misalnya betapa kuat keimanan dia. Nah, misalnya betapa apa misalnya. Ilmunya apa? Oh, berarti ma'asyadda ilmahu, misalnya ma'asyadda ilmahu, ilmaha misalnya ma'asyadda ilmaha, betapa betapa. Kalau ini bukan itu ya, kalau itu berarti betapa Kalau hebat ilmu ilmunya, luas maksudnya mungkin betapa ya. hebat ilmunya ya, misalnya ma Kalau ilmu asyadda mungkin luas ya. ya, ma asyadda ilmaha, misalnya betapa luas ya ilmunya, misalnya, atau betapa. Bisa Tapi ya, ini Bunda, ada ya? juga Bun, alim bi aliyin, betapa pintarnya Ali, bisa saja langsung gitu ya. Alim bi Ali gitu. Iya, alim bi aliyin, betapa pintarnya Ali. Nah, ini Nih Bun mau ngasih contoh dari wajan maaf Allah sama afilnya ya. ya, silakan Bun. Maas baro Khadijah gitu ya. Ma Ya. asbara Khadijah, betapa sabarnya Siti Khadijah ya. Nah, Wajibnya berarti asbir bi Khadijah gitu ya. iya. Asbir bi Khadijah. Khadijah ya, Khadijah itu berarti bi Betapa. Khadijata ya, tidak bisa bi Khadijatin ya. Itu kan Khadijah termasuk yang kategorinya Mabni, itu ya. yang apa istilahnya? Mabni bukan. Bukan mabni yang itu Bun, munsorif ya. Ya, ini misalnya tadi asbir bi Khadijah, betapa sabarnya Siti Khadijah. Ya, Bunda Nunung sudah semakin itu ya, banyak contoh-contoh. Silahkan, siapa lagi? Ada lagi yang ngasih contoh?
Karena kalau sekarang nggak ke Quran dulu ya, silahkan saja mencari contoh dari masing-masingnya dan diingat-ingat juga syarat-syaratnya ya, apa tadi ya, bahwa fi'il ta'ajub itu menunjukkan heran, takjub, kagum misalnya, bahwa bentuknya ya menggambarkan kekaguman, menganggap sesuatu yang besar ya. Kalau di fi'il ta'ajub ini ada dua wazan, ada af'ala ya, ma'af'ala ya, ma'af'ala. Contohnya tadi ma'ajmalal fadilah, betapa indahnya keutamaan. Ma'ahsana zaidan, betapa baiknya Zaid. Ma'azaba, ma'anil, betapa jernihnya air sungai Nil ya. Nah itu wazan ma'af'ala. Juga bisa wazan af'il bi. Jernih Ya. tadi apa Bunda? Apa? Jernih, Sungai Nil jernih tadi gimana? Silahkan Bunda Juhro. Tadi Bunda tadi menyebutkan kalau Sungai Nil tadi jernih tadi gimana ungkapannya? Oh, yang sungai Nil. Ma'azaba, betapa jernihnya. Dari azbun ya. A'zaba. Ma'azaba, betapa jernihnya. Ma'anil, air sungai Nil. Kan itu dari azuba. Fiilnya itu azaba. Fiilnya dari azuba. Azuba itu artinya tawar atau bisa jernih ya. Ma'azaba ma'anil, betapa jernihnya air sungai Nil. Itu Bunda Juhro. Kemudian tadi ya ada af'il bi, seperti bentuknya perintah tapi maknanya ta'ajub. Karena di dalamnya tidak ada mengandung domir. Bukan perintah ada domir. Tadi ya ajmil bis sama, betapa indahnya langit ya. Ajmil itu asal fiilnya jamula. Akbih bil jahli, betapa buruknya ya kebodohan itu. Dari akbih, dari kobuha, akbih. Nah syarat-syaratnya ya fi'il ta'ajub harus sulasi. Sulasi ya fi'il yang terdiri dari 3 huruf. Nah azuba, azuma, jamula itu ya, tidak bermakna manfi, meniadakan, bisa ditasrifkan ya. Harus bisa ditasrifkan. Kalau kayak laisa, asa, bisa, nikma itu nggak bisa ditasrif. Kalau kayak jamula, yajmalu itu mah bisa ya. Azuma ya, zomu, azoman, azimun, ma'zumun, harus yang bisa ditasrif. Bukan fi'il majhul ya, harus fi'il maklum. Kemudian memberi pengertian mufadhalah. Mufadhalah ya melebihkan tadi ya, menganggap besar biasanya. Kemudian tadi ya, misalnya wasaf dari fiil yang dimaksud bukan wazan. Misalnya fiil yang menunjukkan warna, sawida, ia telah hitam, fahuwa aswad, maka ia menjadi hitam. Nah, jadi aswad. Fiil yang menunjukkan makna cacat atau penyakit, awiro. Awiro itu ia telah buta, awar. Awar itu buta. Nah, kemudian bagaimana mentakjubkan fiil yang tidak memenuhi syarat tadi di atas. Tadi sekali lagi menggunakan masdar mansub setelah asyadda au aksar. Jadi dan majrur karena ada tambahan setelah aksar au asyadda tadi ya. Ma asyadda imanahu, betapa kuat imannya ya. Abligh bijtihadihi, alangkah hebatnya kerja kerasnya atau usahanya. Nah itu ya. Kemudian hukum fi'il ta'ajub harus dipahami sekali lagi. Muta'ajub minhu harus isi ma'rifat atau nakiroh yang sudah dikhususkan. Boleh pakai alif lam, boleh tidak ya. Tadi harus isi ma'rifat atau nakirah tetapi yang sudah dikhususkan. Misalnya tadi ya, ma'ahsana rajulan yaf'alul khair, betapa baik laki-laki yang melakukan kebaikan itu. Boleh menghilangkan muta'ajub minhu apabila dalam kata itu sudah jelas. Misalnya kalau udah jelas, boleh tidak ada yang dita'ajubinya misalnya. Ini apabila kedua bentuk fi'il muta'ajub ini terbentuk dari fi'il mu'tal ya, mu'tal ain, maka wajib ditashihkan dulu. Disohihkan dulu kembali terlebih dahulu ya yang posisi ainnya, namun tidak boleh diilal.
kayak towilun ya, atwal gitu kan. Nah itu diitukan dulu kan, itu tola itu kan ada di tengahnya ada mu'tal ain kan. Nah jadi maka diitukan dulu ma'atwalahu betapa panjangnya ya, ma'atwalahu betapa panjangnya. Begitu juga dengan idgham ya, ketika membentuk fi'il ta'ajub harus diurai dulu. Kayak ini tadi ya, syadda asydid bisawadi ainaihi, asydid, jadi harus diurai dulu. Asydid bisawadi ainaihi, betapa kuat kedua mata hitamnya. Kemudian tidak boleh mengubah posisi dalam kalimat ta'ajub seperti ditakdim dulu, ditakhir atau dipisah, kecuali jika memisahkan antara fi'il ta'ajub dan muta'ajub minhu dengan dzaraf ya, atau dengan harfu nida ya, atau harfu jar. Dan jika dikaitkan dengan fi'il ta'ajub kemudian majrur, maka sebenarnya itu bermakna sebagai fa'il dan majrur karena huruf jar. Ma abghadul kha'in ilayya. Nah, betapa marahnya orang yang berkhianat itu kepadaku. Jadi fi'il ta'ajub ma'af'ala disebut juga tasghir yang tidak beraturan. Itu diantara syarat-syaratnya. Kalau di buku Al-Kafi memang tidak ada syarat-syaratnya, tapi kita di buku yang lain ada syarat-syaratnya. Hanya itu saja, kalau tidak ada yang mau ngasih contoh ya untuk hari ini. Mudah-mudahan wawasan gimana Bun? Yang Bunda katakan betapa marahnya gitu ya, itu kalau misalnya di wajan af'il kan bisa tidak, itu apa? Berarti bagaimana? Oh, tadi yang ma'abghad gitu ya. Ma'abghad betapa marahnya, tinggal abghid bi Bun, bisa. Di abghid ya. Bisa di wajan kan ya. Abghid bisa apa misalnya? Betapa marahnya apa tadi? Kalau saya bilang tadi ma'abghadul kha'in ilayya, ma'abghadul kha'in, betapa marahnya orang yang berkhianat. Ilayya, orang betapa marahnya orang yang curang ya, atau yang pengkhianat itu ilayya kepadaku. Kalau mau di wazan af'il bi berarti abghid ya. Abghid bil kha'in, abghid bil kha'in ilayya, abghid bil kha'in ilayya, betapa marahnya orang yang curang atau pengkhianat itu ilayya kepadaku. Terima kasih Bun. Ya sama-sama. Baiklah, kalau tidak ada yang ngasih contoh lagi, tadi kesimpulannya sudah dibacakan lagi ya untuk syarat-syaratnya. Nah, mudah-mudahan kita lebih bersabar lagi dalam mempelajari bahasa Arab dengan segala kerumitannya. Yang terpenting niat kita tulus ya, bahwa kita belajar bahasa ini untuk menambah ya pemahaman kita, lebih mudah lagi dalam mempelajari Al-Qur'an, lebih mudah lagi dalam mempelajari Al-Hadis. Ketika kita baca Al-Qur'an, di setiap huruf, di setiap ayatnya ya, di setiap kalimahnya kita lebih ketika sudah memahami itu, mudah-mudahan zauq rasanya itu berbeda ya. Ketika kita sudah memahami bahasa Arab, ketika baca Al-Quran atau baca Al-Hadis, itu akan semakin menambah ya kehidmatan kita, kebermaknaan. Ketika baca Quran itu lebih bermakna, ketika baca Al-Hadis juga sama ya, lebih memahami dari setiap kata, dari setiap huruf, walaupun tugas kita hanya berikhtiar saja ya. Adapun untuk memahamkan itu, mudah-mudahan kita berdoa dan berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memahamkan kita semua. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan tetap semangat mempelajari bahasa Arab ya, bahasa ahli surga, bahasanya Al-Quran, bahasa Al-Hadis. Bismillah ya, lillah kita lakukan. Hanya itu saja. Sekali lagi saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahirran katsiran pada Al-Mukarramah Bunda Dr. Fenty yang telah membersamai kita, memberikan ilmu kita tentang bahasa Arab dasar. Semoga kita diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa terus belajar bahasa Quran, bahasa Arab, bahasa Al-Quran
Semoga kita diberikan hidayah taufik